sebaiknya kita mulai dari fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Cukuplah sampai di sini. Tapi karena inna rabbaka labil mirsad kemarin belum dibahas, maka sedikit kita bahas terkait dengan ayat ini. Inna rabbaka labil mirsad itu merupakan tahdid, ancaman bagi siapa? Bagi orang-orang kafir Quraisy yang mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sombong dengan dirinya sendiri. Sabba alaikum rabbuka sawfa adab. Ini terkait dengan seperti azab yang ditimpakan kepada orang-orang kafir. Sudah ya. Berarti sekarang inna rabbaka labil mirsad. Insyaallah kita tidak banyak membahas ayat-ayat di sini. Cukuplah kiranya 3 ayat inna rabbaka labil mirsad. Sebetulnya ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya ya. Tidaknya sebaiknya kita mulai dari fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Cukuplah sampai di sini. Tapi karena inna rabbaka labil mirsad kemarin belum dibahas, maka sedikit kita bahas. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu itu betul-betul maha mengawasi. Kata mirsad itu terambil dari kata rosodah ya. Rosodah yang suhu itu maknanya mengamati. Mirsad itu sebetulnya merujuk kepada tempat. Tapi ini termasuk ke dalam ayat-ayat yang tidak boleh maknai berdasarkan makna literal ya. Karena kalau inna rabbaka labil mirsad seolah-olah Allah itu bertempat. Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu berada di tempat pengawasan, begitulah ya. Jadi dari itu Syekh Ali As-Sabuni menjelaskan inna rabbaka ya Muhammad la yarqubu amalan nas. Maknanya adalah bahwa sesungguhnya Tuhanmu Muhammad itu betul-betul mengawasi, memantau segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia, besar kecil ya, tersembunyi terang-terangan, semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semuanya tidak luput dari pengawasan dan pengamatan Allah Subhanahu wa taala. Setelah diawasi, dilihat semuanya, wa yusihi alaihim ihsa. Kalau bahasa sekarang itu sensus ya. Ya betul-betul dicatat, tidak ada yang luput sedikit pun. Wajazi ini. Kemudian setelah itu diberikan balasan. Jadi ini sesuai urutannya, diamati, kemudian dicatat, baru kemudian diberikan balasan. Ini mirip kayak Abdullah PKKM, penilaian kinerja kepala madrasah kan, diamati dulu oleh pengawas, dicatat kelebihan dan kekurangannya, lalu kemudian diberikan penilaian. Kemarin penilaiannya dapat ayat, itu alhamdulillahirabbil alamin. Robbe barakallah. Barakallah wa lakum. Abaja ya. Jadi kalau jazakumullah. Ya benar cocok. Alhamdulillah artinya ya sudah pada tarapan yang tinggi, patut dipuji kan begitu. Kalau barakallah ya didoakan mudah-mudahan dan berkah. Kalau saya ya jazakumullah. Bahasa kita terima kasih ya. Hati. Jangan kemudian di bawah itu. Qala fi tasdid ya, dalam tafsir at-tasdid dinyatakan al-mirsadu al-makanul ladzi yataraqqabu fihi ar-rasd. Mirsad itu adalah tempat di mana di dalamnya itu dilakukan proses pengamatan seperti observatorium ya kalau sekarang itu.
laboratorium juga Dan sama. maka kemudian NASA itu bisa disebut dengan al-mirsad, kan dia mengamati benda-benda Benda langit ya. jagat raya, bisa disebut dengan apa, mirsad. Nah, ketika mirsadnya manusia tadi seperti itu, apalagi apa mirsad ini terkait dengan ketuhanan yang mengawasinya langsung Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada batasannya. Wal murad, nah kalau tadi makna literal, sekarang makna muradnya ya. Wal murad annahu ta'ala raqibun ala kulli insan. Yang dimaksud dari ayat tadi adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi, memantau ya semua manusia, mengawasi semua yang dilakukan oleh manusia. Wa annahu la yafutuhu ahadun minal jabahirati wal kuffar. Wa fi dzalika tahdidun lil kuffari Quraisy. Jadi la yafutuhu ahad. Tidak ada seorang pun yang luput dari perhatian Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya al-jababirah, orang-orang yang sombong, orang-orang yang bengis, orang-orang yang zalim, juga orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bidzalika tahdidun li kuffar Quraisy. Jadi terkait dengan ayat ini, inna rabbaka labil mirsad, itu merupakan tahdid, ancaman bagi siapa? Bagi orang-orang kafir Quraisy yang mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sombong dengan dirinya sendiri, sombong dengan kekayaannya, kuatnya dan seterusnya. Maka Allah balikkan, jangankan kamu, orang-orang yang lebih hebat, lebih kuat daripada kamu, yaitu kaum Ad. Kaum Ad, kaumnya siapa itu? Kaumnya Nabi Hud alaihi salam, yang hebat luar biasa. Juga kaum Samud ya, kaumnya Nabi Soleh yang hebat luar biasa. Juga bangsa-bangsa terdahulu seperti apa orang-orang Mesir yang dulu ya, yang dipimpin oleh Fir'aun, semuanya itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hanya kalian yang tidak lebih kuat, tidak lebih hebat daripada mereka.